Sampurasun. Siapa kita? Lingkungan Santo Petrus. Mau apa kita? Ikut tiup sabda. Mau apa kita? Ikut tiup sabda. Luar. Sekarang tunjukkan semangatmu. Tua Gapat. Sabda. Mana suaramu? Bersama Romo Bayu. Asik. Ikuti riuh sabda. Oke. Dengan riang gembira. Asik. Lingkungan Santo Petrus. 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 Yes. Santo Petrus. Yes. Santo Petrus. Yes. Santo Petrus. Yes. 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 Luar biasa. Oke, Sampurasun. Luar biasa. Monggo. Yeah. Wilujeng sumping ka para saderek, para wargi sadayana, para sahabat kitab suci. Luar biasa. Luar biasa. Selamat datang dan selamat datang. Pada kesempatan hari ini, hari yang sungguh-sungguh berbahagia. Kenapa kita bisa berbahagia? Karena di hari ini, di hari yang luar biasa ini, kita berkumpul bersama, ada dari berbagai macam lingkungan. Wow, aduh, luar biasa. Acara apa kita kesempatan hari ini? Yaitu acara Riuh Sabda, ngobrol asik kitab suci ya. Aduh. Tadi saya lagi di bawah di panggung gitu, ada yang bertanya ke saya, aduh Pak, ini siapa narasumbernya? Oh, jangan ditanya siapa narasumbernya. Luar biasa. Sekali lagi, luar biasa. Kita menyapa dulu ya teman-teman kita, sahabat kitab suci yang ada di rumah. Yang ada di rumah juga pasti akan menunggu-nunggu ya. Yang ada di rumah, yang ada di mana-mana, yang tetap setia menonton channel YouTube Gereja Katolik Subang di acara Riuh Sabda, ngobrol asik. Luar biasa penontonnya ya. Yang hadir hari ini siapa saja ini yang hadir hari ini ya? Kita menyapa dulu teman-teman kita dari mana? Dari sini dulu. Halo, lingkungan apa nih? Antonius, mana suaranya? Yang di belakang, mana yang di belakang? Lingkungan Santo Yohanes, mana Santo Yohanes? Luar biasa. Lingkungan Santo Fransiskus Padang. Ternyata jauh di belakang ya. Waduh. Lingkungan Fransiskus. Halo. Saking jauhnya saya gini-gini ya. Lingkungan mana yang belum ya? Oh, lingkungan Petrus Balang. Ternyata
ternyata kita juga kedatangan tamu dari jauh ya. Dari Kalijati, malah Kalijati. Kaliwadas, malah Kaliwadas. Wow, Jalan Cagak juga ada. Jalan Cagak mana? Waduh, waduh, waduh. Ternyata dari semua. Luar biasa. Waduh, saking jauh di belakangnya nggak kelihatan. Hebat Ignatius, yang muda, yang ceria, yang tua, yang luar biasa, makin tua makin renyah. Ignatius, ya. Aduh, karena kelupaan dipanggilnya 2 kali. Dapat bonus ya. Oke, untuk malam hari ini siapa Mister Guest kita yang akan memberikan pengajaran pada malam hari ini? Belum saya sebutkan ya, nanti ya. Sabar, ditunggu siapa yang akan hadir pada malam hari ini, yang akan memberikan pencerahan, yang akan memberikan membuka wawasan kita bagaimana hitam suci pada malam hari ini. Pada hari ini kita akan tunggu waktunya. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan pelayanan doa. Untuk itu kepada lingkungan Antosius Yohanes Mas dipersilakan. Kita masuk di dalam suasana ini, kita akan berdoa. Terima kasih Mas. Ini agak smooth. Agak smooth. Ini aja. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, peserta yang di studio dan penonton yang di rumah, kita akan berdoa dengan mendaraskan Mazmur 1 dengan bergantian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami akan persembahkan yel-yel lingkungan Santuk Yohanes. 1, 2, 3, 3, Almoy Bayu, 1, 2, 3, Tuhan memberkati. Lingkungan Santo Yohanes. Luar biasa. Riung Sabda. Riung Sabda.
Akhirnya tiba saat dan waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ya. Pada kesempatan malam hari ini, sahabat Kitab Suci, kita akan mengundang tokoh kita, narasumber kita, kasepuhan kita yang sudah tidak asing lagi di mata kita, di telinga kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Romo Bayu. Hey! Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Riuh Sabda. Ngobrol asik Kitab Suci. Sahabat Kitab Suci yang saya kasihi, pada kesempatan malam hari ini telah hadir narasumber kita, kasepuhan kita yang akan memberikan pengajaran. Apa pengajaran yang akan disampaikan oleh beliau? Wah, tentunya tidak akan mengecewakan, tidak akan pokoknya mah luar biasa. Jika Luar biasa. Untuk itu waktu dan acara saya serahkan sepenuhnya kepada Romo Bayu. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Saudara-saudari, kaum muda, Bapak dan Ibu semuanya, Shalom Alaikum. Selamat bergabung juga untuk Anda penonton setia channel kami Gereja Katolik Subang bersama dengan kami semua yang di sini dalam acara Riuh Sabda. Hari ini Riung Sabda spesial dalam rangka bulan Kitab Suci. Karena ini belum berakhir, masih bulan September menjelang akhir, maka kita akan membahas Kitab Yunus. Kitab Yunus. Kayak anak TK lu. Kitab Yunus. Mari sekarang yang membawa Alkitab dan juga Anda yang di rumah penonton channel kami, mari kita buka Kitab Yunus. Dan kali ini kita akan membahas seluruh Kitab Yunus supaya kita tahu bahwa ternyata Kitab Yunus bukan hanya kitab anak-anak, bukan hanya cerita mengenai seorang nabi yang dimakan ikan dan seterusnya, tapi ada kandungan-kandungan yang bagus sekali yang dapat kita renungkan dalam Kitab Yunus. Sudah ketemu Kitab Yunus semuanya? Siapa yang sudah ketemu? Lingkungan Antonius sudah ketemu Kitab Yunus? Yohanes? Petrus, Fransiskus, Ignatius. Nanti protes lagi kalau nggak disebut gitu kan. Karena sudah ketemu semua, nanti metodenya kita akan membaca ayat per ayat. Kemudian akan saya jelaskan, ada komentar-komentar sehingga kita mengerti makna dari Kitab Yunus itu. Mari sekarang langsung kita membaca pada Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Mari baca sama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari. Nah, itulah awal dari Kitab Yunus, langsung secara padat sekali diperkenalkan dalam 3 ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat yang ketiga. Tapi sebelum masuk pada ayat-ayat itu mau saya jelaskan bahwa Kitab Yunus ini terdiri dari kisah 2 babak. Jadi kalau ini semacam cerita sinetron atau pentas di panggung, ini ada 2 babak. Babak yang pertama itu terdiri dari bab 1 dan bab 2. Ini babak pertama. Kalau kita andaikan itu sinetron berarti ada 2 episode. Episode yang pertama dari Yunus bab 1 dan bab 2. Kemudian babak yang kedua itu Yunus bab 3 dan bab 4. Jadi ada 4 bab di dalam Kitab Yunus dibagi di bagian tengah. Kenapa pembagiannya begitu? Kita bandingkan sekarang. Kita baca Yunus 1 ayat 1 dan dalam perbandingan dengan Yunus 3 ayat 1. Nah sekarang
dikasih pembatas dulu supaya nanti kamu membukanya cepat. Yunus 1 ayat 1 dan Yunus 3 ayat 1. Kita mulai dari Yunus 1 ayat 1 sama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Dah stop. Berarti datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Ayat 2, yuk sama-sama. Bangunlah, pergilah ke, dan seterusnya. Cukup stop. Sekarang pindah Yunus bab 3 ayat 1. Sama-sama kita baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk, nah stop, dan seterusnya. Berarti ayat 1 pada bab 1 dan ayat 1 pada bab 3 sama persis. Apa yang diperintahkan persis sama, sehingga kita tahu babak kedua dimulai dari bab 3 ayat 1. Nanti kita akan lihat lebih lanjut seperti apa. Dan masing-masing dalam bab-bab ini akan diulangi. Pada bab 1 Yunus ketemu dengan orang-orang Goyim. Goyim itu apa? Goyim itu bahasa Ibrani untuk menyebut orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu Gentiles. Kalau dalam bahasa Latinnya itu paganus. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa memberikan istilah yaitu orang kafir atau bangsa kafir. Goyim. Kalau bahasa Alkitabnya itu goyim. Jadi nanti kalau saya menyebut goyim itu artinya orang kafir dalam arti yang tidak kenal Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Itu bab 1. Yunus ketemu dengan orang-orang goyim. Nanti di bagian bab 2 Yunus ketemu Tuhan. Nanti di bab 3 diulang lagi, karena itu babak yang kedua, Yunus ketemu Goyim. Di bab 4 diulang lagi Yunus ketemu Tuhan. Jadi hanya itu tokohnya. Jadi kalau kita mau lihat kitab Yunus, tokoh besarnya sebenarnya hanya ada 3, yaitu Yunus, Goyim, dan Tuhan. Lalu ada beberapa peran pembantu termasuk ikan yang besar. Ikan apa itu? Mungkin ikan patin, mungkin ikan nggak tahu saya juga. Tapi yang jelas bukan ikan gurame ya, yang jelas bukan itu. Karena nggak mungkin ikan gurame bisa makan orang segede itu. Mari sekarang kita lihat kembali pada bab 1 ya, bab 1 ayat 1 sampai 2. Yunus diminta kemana itu? Di mana Niniwe? Ada yang tahu? Niniwe adalah suatu tempat orang-orang Goyim, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau pada peta zaman kuno, kota Niniwe adalah kota yang termasuk di dalam wilayah kerajaan Asyur. Itu dekat dengan Yerusalem, dekat dengan wilayah Israel Palestina. Jadi kalau mau pergi dari wilayah Palestina ke Asyur, itu kira-kira arahnya timur belok utara. Jadi timur belok utara. Tapi kemudian diceritakan di dalam pada ayat yang ketiga dikatakan Yunus pergi ke Tarsis. Tarsis kalau wilayah zaman sekarang kurang lebih adalah wilayah negara Spanyol sekarang ini. Nah dulu belum ada Spanyol ya, ini baru kalau zaman sekarang modern itu ada di jauh sekali. Jadi kalau mau digambarkan, seandainya depan muka saya ini Yerusalem atau Israel di sini, nah di kelingking saya ini Tarsis. Tarsis ini di jempol saya ini Yerusalem atau Israel Palestina, ini Tarsis. Nah kemudian bukan Tarsis, ini adalah Niniwe ya, kelingking ini dekat. Tarsis di mana? Di bawah pohon sana, di luar sana itu. Nah jauh sekali itu, nggak kelihatan ya. Jadi Tarsis wilayah yang jauh sekali, itu maksudnya memang Yunus mau melarikan diri. Tapi intinya adalah pada ayat yang kedua. Yuk kita baca lagi ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya. Jadi kita tahu info dari ayat yang kedua, orang-orang Niniwe, orang-orang jahat karena mereka tidak kenal Tuhan. Berarti tidak mengenal firman Tuhan. Dengan kata lain, Yunus diutus kepada orang-orang Goyim, orang-orang kafir yang tidak nyembah Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak tahu namanya firman Tuhan. Kemudian melarikan diri pada ayat yang ketiga. Yuk kita baca lagi ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis dan seterusnya. Udah gak usah terlalu semangat, udah cukup. Pokoknya tahu itu ke Tarsis. Apa maksudnya ke Tarsis? Bandel. Disuruh apa, dikerjakannya apa. Jadi disuruh melakukan ini, dikerjakan yang lain. Pergi ke Niniwe, dia malah ke Tarsis.
Ini kamu malah melongo-melongo itu maksudnya apa? Apa kamu enggak merasa tersindir? Harusnya begitu kamu membaca ayat 3 merasa kesindir. Karena kitab ini 3 ayat pertama sudah bermaksud untuk menyindir orang yang membaca, yang sering kali bandel, disuruh apa, dikerjakannya apa, bedegong. Jadi inilah maksudnya di ayat ketiga, inilah manusia. Nabi tidak terkecuali, apalagi manusia-manusia biasa. Ayo siapa? Gak usah ngacung karena semuanya kita melakukan seperti ini kira-kira. Disuruhnya apa, yang dilakukannya apa. Tapi di sini anehnya adalah Nabi kan itu orang yang lebih daripada umat biasa kan. Nabi, apalagi kalau kita zaman sekarang itu pasti lebih daripada pastor lah. Karena Nabi orang bahkan yang bisa bicara langsung dengan Tuhan. Kalau pastor nggak bisa bicara langsung dengan Tuhan. Pastor hanya bisa bicara langsung dengan Agus Woy. Bisa kalau itu ya. Pak Agus Woy itu saya bisa bicara langsung. Tapi kalau dengan Tuhan nggak bisa karena kurang suci. Nabi harusnya orang suci tetapi ternyata tidak berbeda dengan kita juga. Yuk sekarang kita lanjutkan. Poin yang pertama dari bab 1 ayat 1 sampai 3 sudah. Sekarang kita lanjutkan ayat keempat dan ayat kelima sama-sama. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Coba lihat. Ternyata ada badai yang luar biasa, lalu awak kapal, kita ingat, awak kapal itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini juga bagian dari orang-orang goyim. Mereka tidak kenal Tuhan. Maka kalimat yang dikatakan, yuk kita langsung, jangan lihat saya, sekarang lihat ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada siapa di situ? Allahnya. Allah di situ yang dicetak dengan huruf kecil. Jadi maksudnya adalah berteriak-teriak kepada sembahannya masing-masing. Kita tahu saudara-saudari, pada zaman kuno, orang kuno itu nyembah dewa-dewanya masing-masing. Negara ini punya dewa, negara itu punya dewa, bangsa ini punya dewa. Bahkan kelompok-kelompok kecil keluarga punya dewa-dewa keluarga. Itulah yang dimaksud kata Allah di dalam teks pada ayat yang kita baca dengan huruf kecil. Jadi semua teriak kepada dewa-dewanya. Misalnya ada yang nyembah dewa pohon, aduh tolong dewa pohon. Dewa dapur, tolong dewa dapur. Dan lain sebagainya. Tetapi anehnya adalah, perhatikan, Yunus di bagian kalimat terakhir tertidur dengan nyenyak. Aneh apa enggak? Orang lagi badai, tertidur dengan nyenyak. Jadi anehnya adalah ketika tertimpa kesulitan, orang-orang yang tidak kenal Tuhan berdoa mohon pertolongan. Jadi mereka langsung tolong kepada sembahannya masing-masing. Tadi itu Allahnya ya. Tetapi Nabi tidak melakukan hal yang sama, tidak meminta tolong. Apakah di bagian ini kamu melotot kepada saya terus, tidak merasa tersindir? Ini sindiran untuk orang yang mengaku beriman, ngakunya kenal Tuhan Yesus, ngakunya nyembah Yesus, mengalami kesulitan, ternyata tidak berteriak kepada siapa yang disembah, yaitu sesembahannya sendiri itu. Nah ini asik sekali kan? Jadi kamu sudah 2 kali disindir, 2-0 loh ini ya. Tadi ayat 1 sampai 3, sekarang ayat 4 sampai ayat 5. Yuk sekarang lanjut ayat yang ke-6, lebih aneh lagi, sama-sama kita baca. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga tidak binasa. Nakoda berasal dari goyim, orang tidak kenal Tuhan. Yang diajari berdoa, nabi yang kenal Tuhan. Jadi kalau mau dikalimatkan, woi bagaimana mungkin kamu micek begitu rupa? HSY kamu itu tidur saja.
sembayanglah, berdoa, minta pertolongan. Aneh sekali kan? Orang yang tidak kenal Tuhan mengajari nabi orang suci untuk berdoa kepada Tuhan. Apakah lagi-lagi kamu enggak merasa tersindir? Harusnya kamu sudah 3 kali disindir, malu, pulang sekarang juga harusnya. Karena sudah malu ya. Ini mau menunjukkan kitab ini baru awal-awal. Kadang-kadang orang yang kenal Tuhan, sikapnya, perilakunya, doanya justru kalah dibandingkan orang-orang yang kita lihat tidak kenal Tuhan. Orang-orang yang kita lihat justru mungkin kurang mengerti tentang iman dan lain sebagainya, tapi orang-orang yang beriman bisa jadi bersikap seperti nabi yang ternyata bahasa Jermannya bedegong. Jadi tema kitab Yunus adalah bedegong. Karena ini merupakan cermin untuk yang membaca. Sedangkan kamu adalah pembaca kitab Yunus, berarti kamu gue nggak ngomong. Lu sendiri yang ngomong ya. Saya tidak ngomong loh ya, kamu sendiri yang ngomong. Tapi karena Romo Bayu juga ikut membaca, Romo Bayu awas ayo. Kalau berani. Karena Rama Bayu ikut membaca, berarti pembaca juga disindir, berarti Rama Bayu juga ayo. Tidak ada yang berani. Saya kira yang berani cuma Rama Sigit ya. Ya saya ngomong sendiri. Rama Bayu juga sama semangat kong. Ngatain Romonya kamu tuh semangat sekali ya. Lanjut ayat 7 sampai pada ayat 8. Sama-sama kita baca. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau. Sahutnya kepada mereka, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Perhatikan, di dalam undian itu Yunus yang kena undi. Undian ini harus kita baca pada zaman kuno, orang suka mengundi untuk mengetahui kehendak yang di atas. Maka undian itu cara pada zaman kuno, kita sudah tidak pakai lagi pada zaman sekarang. Karena ini kepercayaan orang dari zaman baheula zaman dulu. Yang lebih penting ayat 9, coba perhatikan ayat 9, ayo. Dikatakan sahutnya, siapa yang ngomong ayat 9? Siapa yang ngomong ayat 9? Yunus, dia ngaku apa tidak? Ngaku, dikatakan seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan maksudnya aku nyembah Tuhan. Stop, kalau ada kata Tuhan dengan huruf kapital semua, lihat ayat 9, jangan lihat saya, lihat ayat 9. Ada enggak kata Tuhan dengan huruf besar semua di situ? Ya. Huruf besar semua itu menunjukkan di dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani ada 4 huruf suci namanya tetragrammaton Yod He Vav He. Jadi kalau di Indonesia kan menjadi YHWH. Itulah nama Tuhan Allah Israel, YHWH. Huruf ini tidak dibaca, meskipun kadang-kadang ada orang yang membacanya Yahweh, ada orang membacanya Yehovah, tapi huruf ini tidak dibaca. Tetapi kalau orang Israel ketemu 4 huruf ini, YHWH, mereka membacanya Adonai. Adonai artinya Tuhan, maka dalam terjemahan ditulis Tuhan, tapi hurufnya besar semua. Untuk membuat orang baca ngerti, oh kalau ada huruf besar semua dalam teks bahasa Indonesia, aslinya bertulisan YHWH. Dibacanya Adonai. Artinya pinter, artinya Tuhan. Enggak apa-apa, keluar dari sini kamu lupa, enggak apa-apa ya. Yang penting pada saat rekaman ini kamu sudah ngerti ya. Oke, kita lihat. Kemudian dia ngaku, Tuhan itu apa sih? Lanjutannya, Allah
Yang menjadikan. Di dalam ayat 9 Yunus tahu yang buat lautan itu siapa? Tuhan. Berarti Tuhan, kalau beliau yang membuat langit, laut, daratan, apakah Tuhan mengetahui setiap sudut di alam bumi ini? Tahu. Coba lihat betapa bodohnya Yunus ketika tadi dikatakan pada ayat 3 dia pergi melarikan diri dari hadapan Tuhan, padahal dia tahu Tuhan maha melihat di titik manapun di atas muka bumi ini. Yuk kembali ke ayat 3. Ayat 3, yuk ayat 3 bagian kalimat terakhir ya. Dikatakan untuk berlayar bersama-sama, sama-sama kita baca. Untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari. Kalau dalam pengertian ayat 9, Tuhan pencipta langit dan bumi, ada enggak tempat yang mungkin jauh dari Tuhan? Jadi kalau dalam bahasa sekarang Yunus ini konyol, dia pikir Tuhan tidak melihat apa yang dia lakukan. Dia pikir dia bisa lari dari Tuhan. Itu kan elu-elu lagi sebenarnya. Kamu-kamu lagi. Kamu pikir kalau kamu melakukan sesuatu yang menyimpang, berlawanan dengan hukum Tuhan, berlawanan dengan perintah Tuhan, kamu kan merasa Tuhan tidak melihat kan? Ayo ngaku. Kamu pikiranmu mengatakan Tuhan tidak melihat, padahal Tuhan maha melihat. Jadi Yunus ini sekali lagi menyindir kita. Yunus itu tahu Tuhan ada dimanapun karena beliau pencipta. Tapi dia sok melarikan diri, menganggap Tuhan tidak akan menemukan dia kalau dia pergi ke Tarsis. Jadi kalau ada orang selingkuh, saya mengatakan orang karena bukan di sini ya, ini di tempat lain ya. Kalau ada orang selingkuh, itu merasa Tuhan tidak melihat. Bukan orang sini, jangan merasa tersindir ya. Karena di sini orangnya baik-baik. Tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada khilaf itu saja ya. Ini saya mengatakan orang berarti di tempat lain. Nah, atau perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Ini kan kekonyolan yang lain lagi. Yang kita sedang disindir dengan membaca kitab Yunus. Saudara-saudari, jadi ketika kita membaca kitab Yunus, ini sebenarnya bukan kitab anak-anak. Ini kitab yang dalam sekali, kitab yang penuh makna. Bahkan baru ayat yang ke-9, kita sudah menemukan makna yang dalam sekali. Jadi sama sekali bukan kisah cerita bina iman, happy ya, happy ye. Cerita Yunus ya, bukan. Ini mengandung muatan yang dewasa. Kalau anak-anak mungkin hanya tahu cerita luar-luarnya. Tapi kita bukan bina iman anak, jadi kita jangan hanya tahu luar-luarnya, tetapi bagian dalam dari ayat-ayat yang disampaikan. Sindiran sudah berapa kali tadi ini? Sudah 3 kali atau berapa, saya nggak ngitung ya. Lanjut ayat 10 ya. Kalau ada yang orang mulai nggak tahan karena disindir oleh kitab Yunus, pulang enggak apa-apa, pura-pura ke toilet ya. Pura-pura ke toilet enggak apa-apa ya. Sekarang ayat 10 sampai 12 yuk kita baca. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka supaya laut menjadi reda dan sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan sebab aku tahu bahwa karena akulah menyerang kamu. Tampaknya kalau kita lihat, kan kemudian Yunus tahu ngobrol dengan orang-orang di kapal itu. Sudah salahku begini-begini, ini karena aku badainya. Sudahlah, lemparkan aku ke dalam laut. Coba pikirkan, yang di pikiran kamu kira-kira Yunus mau berkorban apa tidak? Mau kan? Mulia sekali kan? Kira-kira kalau dikalimatkan, sudahlah, aku yang salah, biarkan aku dibuang. Aku berkorban, kamu selamat seluruh kapal. Sekilas, kalau kita lihat Yunus sangat mulia, tetapi ternyata tidak. Kalau kita melihat jauh lebih dalam, Yunus ini kalau dalam bahasa sekarang, bahasa psikologis, itu manipulatif dan egois. Artinya apa? Dengan dia dibuang ke laut, Yunus mati.
mati berarti dia bisa lari dari tugas untuk ke Niniwe. Nomor 2, kalau dia dibuang ke laut berarti siapa yang membuat dia mati? Orang-orang. Siapa yang kemudian salah? Orang-orang. Yaitu nahkoda dan juga awak kapal yang ada dalam perahu yang melemparkan. Jadi ada 2 keegoisan Yunus. Yang pertama, kalau kemudian dia dibuang, dalam hitungan nalar manusia dibuang ke laut modar apa mati? Ya pilihannya hanya 2, modar apa mati gitu aja. Udah. Apalagi ingat ini badai loh ya, bukan laut tenang loh ya, laut tenang. Kalau laut tenang mungkin tinggal pakai balon bebek-bebek itu dengan tik enak sekali. Tapi ini badai, taifun. Nah kalau dibuang ke laut dalam keadaan taifun pilihannya hanya 2. Kalau tidak mati modar, dah itu aja. Berarti kalau, ya memang betul kan katanya. Ya mati gitu. Dengan mati Yunus bebas dari tugas ke Niniwe. Berarti rencana dia melarikan diri di awal berhasil apa gagal? Keren kan? Inilah kerennya kitab Yunus. Kalau kita membaca kitab Yunus dengan ilmu tafsir yang benar, kitab Yunus bukan kitab ecek-ecek, kitab luar biasa. Jadi ini nabi tapi nipu, manipulasi, egois untuk dirinya sendiri. Nomor 2, dia menimpakan salahnya kepada para nahkoda atau awak kapal yang di dalam kapal tadi. Jadi ini sindiran. Kita ini, aduh malu lama-lama. Kita ini kadang-kadang kan seakan-akan bertindak mulia sekali, berkorban kayak Yunus. Biarkan aku berkorban untuk kamu. Mulia, luhur, keren. Di balik itu bisa jadi tersembunyi maksud-maksud. Seperti bunyi seperti itu. Lagi-lagi sindiran ya. Nabi bisa begitu, umat Tuhan bisa begitu apa enggak? Bedegong. Lanjut bedegong, lanjut ayat 13 dan 14. Sama-sama kemudian kita baca 13 dan 14. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Allah, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau." Ingat, kalau ada kata Tuhan huruf besar semua, ini Tuhan Allah Israel, Yud He Vav He, YHWH. Coba perhatikan. Tadi pada ayat yang kelima, mundur ayat 5, awak kapal berseru kepada siapa? Sama-sama kita baca. Mereka berteriak-teriak masing-masing kepada Allahnya. Kepada Tuhan Allah Israel apa tidak? Tidak. Allahnya berarti sembahannya masing-masing. Sekarang baca ayat 14, apa yang terjadi? Yuk kita baca. Lalu berserulah kepada Tuhan. Ada perubahan. Jadi kalau kamu membaca ayat 5 kemudian digabungkan dengan ayat 14, terjadi perubahan. Tadinya tidak nyembah Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan, tidak minta tolong kepada Tuhan di ayat 5. Sekarang di ayat 14 mereka berseru kepada Tuhan. Jadi orang-orang goyim mengalami namanya pertobatan. Inilah pertobatan. Jadi yang tadinya tidak nyembah Tuhan kemudian nyembah Tuhan. Tadinya tidak minta tolong kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan nabinya santai, tenang-tenang saja. Lucu sekali kan? Sindirannya makin kuat. Sekarang kita baca ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita baca. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi takut kepada Tuhan lalu sembelian bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Perhatikan tekanan pada ayat 16. Perhatikan. 1, mereka menjadi sangat takut. Nomor 2, mempersembahkan kurban.
Mempersembahkan kurban berarti beribadah. Jadi rupanya peristiwa mengerikan tadi di atas laut yang dialami oleh mereka bisa membuat terjadinya pertobatan. Orang yang tidak kenal Tuhan dituntun untuk kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal firman dituntun untuk kenal firman. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dituntun beribadah kepada Tuhan dari peristiwa yang buruk. Tapi nabinya belum ngerti juga. Padahal orang-orang yang tidak nyembah Tuhan sudah langsung ngerti. Berarti Alkitab mau memberitahu kita, tidak semua peristiwa buruk merugikan hidup kita. Tidak semua peristiwa buruk menghancurkan hidup kita. Karena ada peristiwa buruk yang dipakai Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Saya katakan kualitas hidup kita. Jadi bukan meningkatkan kekayaan, tapi kualitas hidup kita. Kualitas hidup bisa ada unsur jasmani, tapi juga ada bisa unsur rohani. Karena manusia yang berkualitas, jasmani dan rohani ini sebagai satu kesatuan. Dan di sini rupanya Tuhan menggunakan peristiwa yang buruk tadi, orang-orang goyim di atas kapal meningkat kualitas hidupnya. Jadi ingat para bapak dan saudara-saudari, rekan-rekan muda, peristiwa yang buruk dalam hidupmu belum tentu merugikan. Ingat juga anak-anak muda di belakang itu, kalau kamu putus pacaran, nangis bombay, dunia runtuh, dunia hancur, belum tentu merugikan hidupmu karena bisa jadi kamu diselamatkan dari mengkhianati Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, itu pelajarannya. Haleluya. Haleluya. Gong. Semangat banget Prancis gong. Nah sekarang kalimat terakhir dari bab 1. Sama-sama ayat 17 yuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Alkitab hanya mengatakan ikan besar, tidak dikatakan ikan paus, ikan pari, ikan patin, hanya dikatakan ikan yang besar, artinya ikan yang sanggup atau bisa menampung seluruh badannya Yunus sehingga berada di dalam perut ikan itu. Ikan apa itu? Kita tunggu. Kalau kita sudah mati, terus nanti masuk surga, insya Yesus kita masuk surga, ketemu Yunus, kita tanya, dulu ikannya ikan naon gitu. Karena Alkitab tidak ngasih tahu kita ikan apa, pokoknya ikan yang besar. Tapi intinya di sini bukan dicari itu ikan apa, karena para ahli Alkitab, ahli-ahli Alkitab loh yang sekolahnya di Roma, di Vatikan, bukan di Pacitan, di Vatikan. Mereka juga pusing dengan teks ini, ikan jenis apa yang sanggup menelan manusia sehingga tercakup di dalam perut selama 3 hari 3 malam. Jadi memang teks ini masih membingungkan juga. Kalau kita nilai secara biologis contohnya, bagaimana mungkin seorang berada dalam perut ikan di pencernaan, mungkin di lambung ikan tetap hidup, kita tidak tahu. Tapi itu di luar ilmu yang saya tahu, sehingga saya tidak akan membahas ayat 17. Karena apa? Memang tidak tahu. Jadi lewat. Tapi inti dari semuanya adalah atas penentuan Tuhan. Yuk kita baca sekali lagi. Maka atas penentuan Tuhan. Oke, stop. Namanya sudah penentuan Tuhan, ya bisa berarti mukjizat. Namanya mukjizat itu bisa di luar hukum alam. Orang namanya cancer kena penyakit kanker, ya namanya orang kena kanker harusnya ya mati. Tapi bisa enggak kena penyakit kanker sembuh? Ya bisa, oleh penentuan Tuhan namanya mukjizat itu nyata. Kan ada lagunya, mukjizat itu nyoto gitu kan. Nyata gitu. Jadi artinya kunci pada ayat 17 atas penentuan Tuhan. Persisnya bagaimana? Kita belum memahami. Mungkin dengan perkembangan ilmu pengetahuan nanti kita bisa makin tahu bagaimana caranya dalam perut ikan 3 hari tetap hidup. Oke, dengan demikian bab 1 selesai. Kita masuk bab 2, isinya doa.
Kalau bab 1 tadi, bab 1 ayat 1 sampai 17, itu Yunus ketemu goyim, orang-orang kafir, ya orang-orang. Tapi ternyata orang-orang kafirnya bertobat apa tidak? Bertobat. Menyembah Tuhan apa tidak? Menyembah. Nah, itu dihasilkan ya. Sekarang ayat 2 Yunus ketemu Tuhan. Mari kita baca pada ayat pertama sama-sama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu dan seterusnya. Jadi Yunus berdoa. Isi doanya nanti silakan dibaca sendiri di rumah supaya tidak berpanjang-panjang. Kita langsung lompat kepada ayat yang ke-10. Asik katanya, cepat selesai ayat 10. Mari kita baca sama-sama ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu memuntahkan Yunus ke. Perhatikan ada 2 kalimat dalam ayat 10. Kalimat pertama apa? Tuhan berfirman. Berarti Tuhan memberi perintah kepada ikan itu. Apa perintahnya? Sotoy, enggak ada tulisannya. Enggak ada tulisannya. Hanya dikatakan Tuhan berfirman. Apa isinya? Ya enggak tahu. Enggak ada teksnya. Tetapi kita bisa menduga, nah gitu ya, kita bisa menduga. Karena kemudian kalimat selanjutnya, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, kira-kira, teksnya tidak ada, kira-kira firmannya Tuhan bunyinya apa kira-kira? Kira-kira apa? Ya kira-kira naon, cing sok. Jadi bahwa kemudian ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, kira-kira kalau mau dikalimatkan bunyi firmannya apa? Kira-kira begini, Nus, ya Nus ini Yunus gitu ya, Nus apa ikan? Lah saya sengaja itu, kamu ngantuk berarti ya. Berarti yang nggak ngantuk cuman Fransiskus ya, ya. Tapi kita lihat nyanyinya nanti jelek apa enggak. Habis dipuji terus lupa diri, besar kepala, nyanyinya jelek nanti. Nah kalau mau dikalimatkan kan gitu. Karena ngomong kepada ikan kan. Atau kita kasih nama ikannya, Git. Lo ikannya namanya Gita bukan Sigit lo ya. Wah jahat kamu. Masa pastor paroki disamakannya sama ikan? Wah ngawur loh. Enggak ada tulisannya. Teks Alkitab tidak menyebutkan jenis kelamin ikan. Jadi bisa git itu, ya si git tadi bisa. Tapi bisa juga kita gitu loh. Namanya iya, git kan kita kan perempuan, git gitu kita. Ya sudah supaya netral si kita gitu aja. Lo bukan si git lo ya. Tapi ngomong-ngomong ruangan ini ada CCTV. Aduh ya ampun. Jangan-jangan beliau nonton live ini di sana ya. Maaf Mas Sigit ya, maaf. Ikan tidak punya nama, tapi gampangnya kan gitu aja. Kan muntahkan Yunus ke darat. Atau antarkan Yunus, keluarkan Yunus ke darat. Berarti kalau kita pikir ikan ini melaksanakan perintah Tuhan apa tidak? Karena diberi perintah dan terlaksana demikian. Kamu enggak merasa disindir? Coba lihat tadi ayat 1, bab 1, 2, 3 tadi. Yunus diberi perintah melaksanakan apa tidak? Ikan diberi perintah melaksanakan apa tidak? Jadi lagi-lagi kita manusia ini disindir melalui teks-teks Alkitab. Lihat loh, baca loh, perhatikan loh. Ikan lebih taat kepada Tuhan dibandingkan manusia yang seorang nabi pula. Nah coba pikir. Iya apa enggak? Ikan lebih taat kepada firman Tuhan
dibandingkan manusia yang adalah seorang nabi Tuhan. Kucing, nah ini ada kucing ini ya, kucing. Lebih taat ikut misa. Loh kucing ini selalu ikut misa loh ya. Kucing ini selalu ikut misa. Selalu. Ini bahkan juga saya perhatikan dari Riung Sabda pertama dia selalu ikut. Dan manusia yang ikut Riung Sabda gini-gini ngantuk. Kucing lihat gini mendengarkan. Ngek. Dia ngerti ya, ngerti. Kucing ini Sabtu dia berkeliaran kalau kita misa ikut. Minggu ikut. Peziarah jam 10 dia ikut. Misa harian jam 6 sore ikut. Kursi umat kosong. Apa enggak perih kamu tuh disindir Alkitab kayak gini coba. Tuh dia maju kan, nyicing ya. Loh ini kan perbandingan yang sama ya. Saya kok yakin kucing dikirim Tuhan untuk nyindir kita gitu. Ini kan sama dengan teks Alkitab. Ikan lebih taat kepada Tuhan dibandingkan nabi. Kucing lebih taat pada firman Tuhan dibandingkan umat Subang. Beda. Seneng banget katanya ya. Ya seneng lah gitu. Tapi bahwa kemudian kita itu bisa menyadari dengan heureuy itu menarik ya. Kesalahan atau kekurangan, kalau kita bisa menertawakan keadaan kita sendiri itu bagus ya. Jadi bagus ya. Ternyata isinya kitab Yunus bagus sekali ya. Kalau saya sampai berhenti di sini pun sebenarnya selesai ya, selesai. Tapi kita lanjutkan yuk sekarang yuk. Berarti sampai pada bab 2 ini sudah selesai ya. Berarti babak pertama selesai. Kita lanjut dengan agak cepat babak yang kedua yaitu Yunus bab 3 dan Yunus bab 4. Tapi sebelumnya kita buka ke perjanjian baru dari kitab Injil Matius ya, bab 5 ayat 44 ya. Jadi kita buka Matius bab 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Sama-sama kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang kita mengira mengasihi musuh baru difirmankan oleh Sang Kristus. Karena ini ayat yang kelima, ayat yang ke-44 dari bab 5 ini yang berfirman Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya secara tersirat sudah ada dalam kitab Yunus. Perhatikan di bagian awal tadi. Yunus disuruh kepada orang di mana? Niniwe. Niniwe orang apa? Goyim. Goyim itu kafir, tidak kenal Tuhan. Kalau zaman kuno, kalau imannya tidak sama, itu musuh. Itulah kenapa kalau kita membaca kisah orang Samaria, kemudian tidak orang Samaria yang baik hati itu aneh sekali karena orang Samaria menolong orang Yahudi. Karena kalau beda bangsa, beda suku, beda agama, musuh. Tidak boleh dikasih dan tidak usah dikasih karena kita hanya mengasihi orang-orang yang sama dengan kita. Itu orang pada zaman kuno. Makanya Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena ngapain? Niniwe itu kan orang-orang kafir, ngapain kita peringatkan supaya mereka bertobat nanti kan selamat. Nah ini sebenarnya kitab Yunus ini di bagian babak yang kedua bicara mengenai mengasihi musuh. Tuhan mau ngajari umatnya bahwa mengasihi musuh sudah ada dalam kitab perjanjian lama kitab Yunus. Yuk kita baca sekarang. Sekarang masuk kepada bab 3 ayat 1-2 sama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Stop. Sama enggak dengan Yunus 1 ayat 1 tadi itu? Sama. Sekarang ayat 3, sama-sama kita baca. Bersiaplah Yunus, lalu pergi sesuai dengan Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya.
Bersiaplah Yunus, lalu dikatakan apa? Pergi ke Niniwe. Puji Tuhan. Dulu diutus tidak mau berangkat, ada perubahan. Jadi akhirnya ada juga. Ini juga memberikan, kalau ini bukan sindiran, harapan seperti inilah mestinya setiap orang beriman. Kalau pernah salah, pernah nentang Tuhan, pernah tidak melaksanakan firman Tuhan, sekarang akhirnya Yunus berangkat sesuai. Perhatikan ayat 3, jangan lihat saya yang ganteng ini ya. Perhatikan ayat 3, sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Berarti pembaca kitab Yunus yaitu kita diharapkan untuk sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Sekarang kita baca ayat yang keempat sama-sama. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Nah, perhatikan, kata 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan itu cukup jelas apa tidak? Coba perhatikan, sekarang dibaca ayat 4 ya, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ditunggang balikan itu dihancurkan, kira-kira begitu maksudnya. Jelas apa tidak di kalimatnya Yunus? Tidak jelas. Kenapa mau ditunggang balikan? Apa supaya tidak ditunggang balikan? Jadi Yunus tidak memberikan alasan, tidak memberikan solusi juga atas persoalan di Niniwe. Apa yang disuruh sebenarnya harusnya? Bertobat dari kejahatannya. Kamu salahnya ini loh, gampangnya begini. Yunus harusnya ke Niniwe ngajari. Orang-orang Niniwe, kamu salahnya ini. Jangan begitu lagi, yang benar ini, kamu harus berbuat begini supaya tidak ditunggang balikan. Tapi hanya dikatakan 40 hari lagi ditunggang balikan tanpa sebuah kejelasan. Tidak diajari salahnya apa, tidak dibetulkan harus bagaimana. Kenapa Yunus begitu? Karena dia sengaja. Maksudnya apa? Dengan menyampaikan pesan yang tidak jelas, Yunus berharap nanti Niniwe ditunggang balikan. Jadi dia senang kalau Niniwe ditunggang balikan. Kenapa? Karena jahat. Orang jahat harusnya jangan diampuni. Orang jahat harusnya dihancurkan. Orang jahat harusnya ditunggang balikan. Untuk apa kita peringatkan? Kita ini kalau ada orang jahat dan kecelakaan senang apa enggak sih? Jadi ada orang jahat terus kecelakaan patah kaki itu seneng apa enggak? Udah ngaku aja lah, udah ngaku aja. Pada umumnya respon pertama adalah kita, mungkin nanti respon berikutnya kasihan iya. Tapi biasanya misalnya kita habis ditipu, 3 hari kemudian dia tabrakan terus pecah, jangan kepalanya, yes pokoknya pecah ban. Karena pecah ban kemudian meleset, patah tulang. Terus kita paling enggak kita akan syukurin, paling enggak kita akan bilang syukurin. Kalau Fransiskus mungkin modar, nah gitu. Mungkin ya. Paling enggak kita bilang syukurin kan gitu. Kita senang kalau ada orang jahat dihancurkan. Tapi sebenarnya kitab Yunus itu mau ngajari lebih daripada itu. Jangan senang kalau ada orang jahat mengalami kecelakaan. Jangan senang kalau ada orang jahat mengalami kehancuran meskipun mereka pantas menerimanya. Nah ini iman di situ. Jadi sebenarnya saudara-saudariku, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, salah satu keimanan kita itu diuji ketika kita dijahati orang dan orang itu mengalami kecelakaan. Kalau di dalam hati kita masih ada senang, mungkin imannya masih belum terlalu tinggi. Enggak apa-apa juga. Apakah salah? Ya tidak salah. Karena itu respon manusia. Tapi kalau mau beriman kepada Tuhan yang ini, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengatakan tadi, apa tadi? Matius 5 ayat 44 tadi apa? Mengasihi musuh lebih daripada itu. Itu tuntutannya. Jadi salah satu cara mengukur iman ditunjukkan melalui kitab Yunus. Kalau respon pertama kita senang, tapi kemudian mikir, oh ya kasihan juga ya, dia kemudian punya anak itu dia nggak bisa kerja. Lumayan, berarti sudah ada imannya. Tapi kalau respon pertama senang, makin senang, habis tabrakan rumahnya kebakaran, wah tepuk tangan. Nah ini iman kita dipertanyakan di situ. Nah gitu ya. Ini merupakan pengajaran yang luar biasa. Jadi ternyata kitab Yunus bukan kitab bocah, ini kitab yang dalam sekali.
hanya ditulis menggunakan gaya cerita bina iman anak. Tapi isinya dalam sekali, mengasihi musuh. Maka ingat saudara-saudari, ini pelajarannya nanti dicek kalau pernah dijahati orang dan orangnya mengalami musibah, kita berusaha untuk tidak merasa bersorak-sorai atas kecelakaan itu. Karena dengan itulah berarti iman kita bertumbuh, iman kita menjadi sesuai dengan yang Tuhan harapkan bagi kita. Loh, lanjut sekarang yuk, lanjut ya. Sekarang kita lanjut pada ayat yang keempat. Yuk sekarang sama-sama kita baca. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Oke. Tidak jelas supaya dihukum. Tetapi anehnya ayat 5 aneh. Ayat 5 aneh, sama-sama kita baca. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Kain kabung dan puasa pada bahasa Alkitab berarti bertobat. Jadi rupanya orang yang tidak kenal Allah begitu mudahnya bertobat. Pesannya tidak jelas. Tapi orang yang tidak kenal Allah itu langsung dikatakan ayat 5, percaya kepada Tuhan. Berpuasa. Mengenakan kain kabun berarti bertobat. Ini lagi-lagi sindiran. Orang yang tidak kenal Allah begitu cepat berubah dari sifat buruknya. Orang yang tidak nyembah Tuhan begitu mudahnya bisa membalikkan sikap yang jelek, yang jahat menjadi baik. Apakah kita tidak bisa secepat itu? Niniwe loh, Niniwe. Nah, lanjut sekarang ayat 6 sama-sama kita baca. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu di atas abu. Raja turun dari singgasana menunjukkan sungguh-sungguh pertobatan, sungguh-sungguh tidak tinggi hati, tapi orang yang mengakui lemah. Maka dikatakan duduk di atas abu. Ini mengingatkan manusia itu debu. Jadi hebat-hebatnya apapun raja turun. Kalau sudah kaitannya dengan Tuhan, kaitannya dengan hidup di hadapan Tuhan, dia duduk di atas abu mengingatkan manusia dari debu kembali kepada. Coba ingat itu diucapkan pada saat kapan? Rabu abu. Dan pada saat kapan? Kalau ada misa requiem. Tuhan berikanlah istirahat. Mentang-mentang malam minta istirahat loh ya. Tapi istirahat dalam arti meninggal ini ya. Itu kan diucapkan pada saat menaburkan di kuburan itu, ya manusia debu kembali kepada debu. Nah itulah, jadi itu perlu diingat juga bahwa raja turun lalu duduk di atas abu. Lalu kita baca sekarang ayat yang ke-7 sampai ke-9, sama-sama kita baca. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Perhatikan, sekarang ayat 7, manusia dan ternak, lembu sapi, kambing domba juga ikut berpuasa. Menurut pandangan kita sekarang itu bodoh apa tidak? Ya kayaknya agak aneh lah, bukan bodoh tapi aneh. Masa orang yang berdosa, kambing domba suruh ikut berpuasa. Tapi ini bukan harafiah begitu ya. Ini mau menjadi pelajaran menggunakan satu gambaran. Tadi kita sudah lihat ikan itu binatang, nggak ada pikiran kayak manusia. Ikan menuruti firman Tuhan. Ini di bagian Niniwe kita disindir lagi. Orang Niniwe
segitu ekstrimnya, bahkan binatang pun disuruh berpuasa. Puasa pada zaman kuno artinya bertobat. Jadi pembaca mau diberitahu, yaitu kita yang membaca mau diberitahu, tuh lihat, binatang-binatang saja itu bisa bertobat. Kembali ke soal contoh kucing tadi loh, mana si kucing tadi itu, nah itu. Jadi kita sedang diperbandingkan dengan tindakan-tindakan perilaku binatang. Dan kesimpulannya binatang-binatangnya lebih, tinggi kualitasnya dibandingkan tokoh-tokoh manusia yang ada dalam cerita. Tepuk tangan dong ya. Enggak tepuk tangan loh. Pertanyaanku, kamu tepuk tangan untuk siapa? Loh, saya sedang mengunggulkan binatang kok kamu tepuk tangan loh. Tapi maksudnya sindirannya kuat sekali kan. Jadi tokoh-tokoh binatang dipakai untuk menyindir kita. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-10, perhatikan. Yuk sama-sama kita baca. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi dikatakan Allah menyesal. Apakah Allah bisa menyesal? Ini bahasa sulit yang ini. Bahasa dalam ilmu Alkitab yang namanya antropomorfisme. Apa itu? Enggak usah ditirukan. Pokoknya bahasa gampang ini bahasa kiasan. Kalau Allah melihat manusia bertobat, segitunya. Sampai seakan-akan Allah menyesal. Begitu tergerak hatinya kalau ada orang yang bertobat, seperti yang kemudian nanti di perjanjian baru disempurnakan dengan cerita anak yang hilang apa kembali? Ayo. Anak yang memang kita mengenal sebagai cerita anak yang hilang, tapi apakah hilang akhir cerita? Tidak. Memang terkenalnya cerita anak yang hilang, tapi maksudnya adalah anak yang kembali pulang. Ya. Jadi nanti kalau anak yang apa? Anak yang kembali. Nah itu saya lebih suka, meskipun kita mengenalnya sebagai cerita anak yang hilang, tapi endingnya kan bukan hilang, tapi endingnya kembali. Itulah pertobatan. Nah dengan demikian bab 3 selesai, dan sekarang kita lanjut pada bab 4, yaitu babak yang terakhir atau bagian terakhir, bagaimana kemudian Yunus marah. Perhatikan, untuk membaca bab 4 kita ingat, Yunus lebih senang orang Niniwe bertobat atau lebih senang orang Niniwe dihancurkan? Dihancurkan karena mereka jahat. Tuhan hukum saja penjahat dan yang berdegong itu. Kira-kira begitu. Jadi Yunus menginginkan Niniwe dihancurkan. Tapi ternyata dalam kenyataannya Niniwe, apa yang terjadi di Niniwe? Berbalik, bertobat. Dan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan? Tidak jadi merancangkan, artinya mereka selamat. Yunus enggak senang. Jadi ketika ada yang selamat, Yunus enggak senang. Kita baca dari bab 4 ayat 1 dan seterusnya 1 sampai 4 ya. Bab 4 ayat 1 sampai 4 sama-sama kita baca. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Jadi untuk kita yang sering marah kepada Tuhan, tidak sering lah, kalau yang sering itu umat paroki lain ya. Kalau umat Subang kadang-kadang, ya kadang-kadang. Kadang-kadang kan marah kepada Tuhan kan, sudah berdoa tidak dikabulkan, marah, aku tidak lagi mau misa, marah. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ada dalam kitab Yunus. Layakkah engkau marah? Nanti kalau marah kepada Tuhan, apapun sebabnya, karena kadang-kadang kita sebagai manusia juga terpancing marah kepada Tuhan, protes macam-macam,
baca kitab Yunus pada bab yang keempat, lalu diulang bagian yang ayat 4. Bab 4 ayat 4, Tuhan berfirman, layakkah engkau marah? Lalu masuk dalam hatimu, kalau aku mau marah alasannya apa ya? Apakah pantas dan layak aku marah? Apa jasaku kepada Tuhan? Apa jasaku kepada sesama? Aku gini-gini kok marah? Jadi pertanyaan layakkah engkau marah? Pertanyaan iman. Kalau suatu kali kita mengalami kemarahan yang amat sangat kepada Tuhan, mungkin penderitaan yang gak habis-habis, mungkin sakit yang gak sembuh-sembuh, mungkin juga doa yang gak dikabulkan-kabulkan, bisa menjadi marah. Maka pertanyaan ini sangat cocok untuk keadaan yang seperti itu. Yuk sekarang kita baca pada ayat yang ke-5 sampai kepada ayat yang ke-9 sama-sama. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya dan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Stop dulu. Maksudnya apa? Menantikan apa yang akan terjadi. Yunus masih berharap kira-kira Tuhan nanti menghancurkan kota ini. Tapi ternyata tidak. Ayat 6 lanjutkan sampai 9 sama-sama. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Lanjut, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selakyaknya lah aku marah sampai mati. Perhatikan, Yunus jasanya apa tentang pohon jarak itu? Yang numbuhin jarak itu siapa? Tuhan. Jasanya Yunus apa? Dia tinggal menikmati teduhnya pohon jarak. Ketika jaraknya mati dia marah. Siapa yang memberi manusia nafas? Siapa yang memberi manusia rezeki? Tapi ketika nafasnya agak hilang kok terus marah. Ketika rezekinya agak seret kok terus marah gitu. Padahal jasamu apa? Ternyata nggak ada yang pulang disindir dari awal tadi itu ya. Kira-kira begitulah kitab Yunus. Dan kemudian ayat yang ke-10 bagian terakhir yang panjang itu menyimpulkan 10 dan 11. Ini kesimpulan seluruh kitab Yunus. Ini bagian terakhir yaitu kitab Yunus bab 4 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita baca perlahan-lahan sama-sama. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kiri dari tangan kanan, demikian ternaknya yang banyak. Perhatikan kalimat terakhir, bagaimana aku tidak sayang. Kesimpulan terakhir dari kitab Yunus adalah Tuhan menyayangi semua orang bahkan yang tidak menyembahnya. Tuhan menyayangi semua manusia bahkan yang tidak mengenalnya dan berusaha dengan berbagai macam cara supaya mereka menemukan kasih dan kerahiman Tuhan. Itulah kenapa murid-murid Yesus yang sudah lebih tahu Tuhan perlu bisa lebih merasakan cinta Tuhan, kerahiman Tuhan, dan berusaha mengasihi musuh seperti yang diceritakan dalam kitab Yunus ini. Demikian kitab anak-anak yaitu kitab Yunus. Semoga di dalam bulan kitab suci ini dengan tema kitab Yunus, sekali lagi kita paling kurang secara panjang lebar atau secara singkat
kita tahu inti makna-makna dari kitab Yunus. Demikian pemaparan mengenai kitab Yunus. Shalom alaikum. Riung Sabda. Yel-yel kita 3, 2, 1. Halo teman-teman peserta Riung Sabda. Salam dari kami lingkungan Santo Fransiskus. Tema BKSN tahun ini Nabi Yunus. Dia masuk ke dalam terlukikan berat karena melawan Tuhan. Lingkungan Santo Fransiskus. Hore! Apa tadi? Jaya, jaya. Apa tadi? Hap, hap, hap. Riung Sabda. Waduh, masih belum semangat kayak tadi tuh. Hop, hop, ha. Riung Sabda. Asik kitab suci. Oke. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Oke. 1 kata, 2 kata, 3 kata. Luar biasa, dan luar biasa. Oke, Bapak, Ibu, serta para sahabat kitab suci yang saya kasihi, kita akan masuk ke sesi
tanya jawab. Oke, nih tadi sudah sempet teman-teman di belakang itu, aduh saya mau nanya ini, mau nanya ini, mau nanya ini. Oke, Rama Bayu, nanti ini dari teman-teman kita ini banyak sekali yang sudah request ini, yang mau bertanya banyak sekali ini. Mari Romo kita kembali lagi ke podium. Ayo tepuk tangan. Masih bersama dengan Romo Bayu ya di channel YouTube Gereja Katolik Subang dalam acara Riuh Sabda, ngobrol asik kitab suci. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab nanti. Tapi sebelumnya kita ajak untuk like, subscribe dulu, Pak. Oh, ya. Sini, Pak, ini. Oke, Ini, Pak, ya. sini, Pak, ya. Jangan lupa Anda yang menonton channel YouTube Gereja Katolik Subang untuk like, subscribe, dan share. Ditunggu komen-komennya ya. Tunggu ya. Salam dari Subang, bukan salam dari Binjai. Oke. Silakan. Oke, nanti kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nanti dari kalau ada yang mau bertanya langsung saja tunjuk jari atau langsung berdiri, sebutkan namanya, kemudian dari lingkungan mana gitu ya. Kemudian langsung menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya gitu ya. Kita mulai dari nanti akan langsung dijawab ya Romo ya. Begitu satu pertanyaan, satu penanya akan langsung dijawab biar nanti nggak nunggu penasarannya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira siapa ini? Oke. Waduh ini lu. Oh ya, nanti disebutkan namanya dan lingkungan serta gaya sedikit. Oke, mari silakan. Saya lingkungan Santa Antonius. Nama dari lingkungan. Salah dikit nggak apa-apa lah, udah tua. Namanya dulu namanya? Nama saya Ibu Mary Herawati. Yeay. Lingkungan Santo Antonius. Balik lagi Romo. Ingin bertanya Romo, kenapa Nabi Yunus, kan dia seorang nabi, tapi dia sering marah-marah kepada Tuhan sampai beberapa kali tuh. Terima kasih Bu Mary. Seorang nabi kok sering marah-marah kepada Tuhan? Nabi itu adalah manusia sama seperti kita, yang ada daging dan darahnya, ada perasaannya, tapi juga ada kebijaksanaannya. Nabi Yunus ini mungkin kebijaksanaannya kurang, jadi makin tua tapi tidak makin bijaksana. Sama seperti pastor-pastor ya, ada juga yang makin tua makin tidak bijaksana. Mohon maaf saya tidak menyindir yang tua ya, mohon maaf. Kalau ada yang tua di sini semua bijaksana ya. Tapi kalau di sini kan bijak sini ya. Jadi itulah perjuangannya. Nomor 2, cerita ini dipakai untuk tanda petik mewakili setiap pembaca. Jadi seperti itulah kita yang digambarkan diwakili dengan tokoh Nabi Yunus. Jadi itulah kita masing-masing yang kemudian ditampilkan dalam cerita ini sebagai satu tokoh. Demikian jawabannya Bu, semoga bisa tidur malam hari ini. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Weh. Jangan nanti di rumah nanti pulang-pulang jangan marah-marah lagi ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke penanya yang kedua. Dari mana? Oh, ya. Ini mewakili ini dari kaula muda ini. Kaula muda yang ceria. Sebutkan nama, dari lingkungan mana, lanjut ke pertanyaan. Silakan. Baik, Romo Bayu selamat malam. Saya Kezia dari lingkungan Santo Petrus. Tadi luar biasa Romo, sebenarnya sangat jelas sekali, gamblang sekali, dan dibukakan benar ini bukan kitab atau cerita tentang anak-anak gitu. Tapi saya ada satu hal yang saya penasaran gitu. Tadi di bab 1 yang ayat 12 itu kan
Yunus bilang, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, dan seterusnya. Dan di situ tadi Ramo Bayu mengatakan juga, itu bisa menjadi salah satu bentuk bahwa Yunus itu ingin melarikan diri selama-lamanya. Tapi kita lihat di bab 2, itu pada saat Yunus di perut ikan, Yunus itu memohon kepada Tuhan. Dalam kesusahannya memohon kepada Tuhan. Ini menurut saya salah satu yang bertolak belakang ya Rama ya. Awalnya ingin selamanya lari, ternyata pada saat di perut ikan itu memohon lagi kepada Tuhan. Kira-kira itu kenapa? Apa yang membuat Yunus bisa seperti itu, Rama? Begitu pertanyaan dari saya, Rama. Terima kasih banyak. Terima kasih, tepuk tangan. Dan Anda penonton Gereja Katolik Subang, ini masih available ya, tersedia ya. Ya. Jadi silakan kalau mau pada kontak pada Keisha ya. Maksudnya untuk latihan core gitu ya. Kenapa kok sepertinya bertolak belakang? Sebenarnya itu dijelaskan di bab yang kedua. Di bab yang kedua itu memang ada pergerakan batin dari Yunus. Di bab 1 Yunus itu betul-betul nolak kepada Tuhan. Tapi kemudian ada perubahan batin pelan-pelan yang terjadi memang pada bab kedua yang tadi kita lewatkan. Itulah kenapa kemudian di bab 3 Yunus kemudian berbalik, dalam arti yang tadinya tidak mau, prosesnya di bab 2 ini pelan-pelan akhirnya kemudian berangkat di bab 3. Justru tadi kita melewatkan, tidak membaca bab 2 dan kamu bisa membaca bab 2 dengan cermat dan teliti, itu tidak bertolak belakang tapi itulah proses. Yunus tadinya bertentangan dengan Tuhan atau menolak firman Tuhan, tapi akhirnya mengalami pertobatan pelan-pelan sekali, maka di bab 3 dia kemudian melaksanakan firman itu. Tapi di bab 4 lupa lagi, berdegong lagi, dan itulah kita ingat, kemudian lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, seperti Yunus dalam ceritanya. Semoga agak jelas mengenai persoalan ini. Terima kasih, tepuk tangan. Yo, luar biasa. Jadi memang karya Allah selalu berdampak luar biasa. Prosesnya tidak terduga, tetapi hasil akhir menjadi luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Waduh, yang mana dulu ini? Yang mana nih? Banyak sekali ini Romo. Itu yang mana dulu ini? Yang merah dulu, yang ceria dulu, yang merah dulu. Silakan untuk mic-nya, mikrofonnya. Sebutkan nama, kemudian lingkungan, alamat dan nomor telepon tidak usah ya. Iya. Riong Sabda. Kiam Suci. Nama Dwi Ambar dari lingkungan Santo Aneh. Oke. Lupa lingkungannya. Yohanes, saya. Romo mau bertanya ini pada bab 3 yang di sini ada bab 3 ayat 3 dan bab 4 ayat 4 dan 5. Bab 4 ayat 4 dan 5. Bab 3 ayat 4 dan 5. Ya. 3 ayat 4 dan 5. Ya, Baik. betul. Bab 3 ya ayat 4. Romo mau bertanya. Yunus ini dari bangsa lain. Sedangkan Ninive belum tahu itu Yunus itu siapa, belum tahu ya. Kemudian di sini yang mungkin ada ayat yang hilang yang saya tidak tahu mungkin. Di Yunus ini datang ke kota itu tidak jelas itu siapa. Bagi orang Ninive ya, dia tidak tahu, dia jelas ya. Kalau sekarang misalnya yang datang Romo, kita pada diem ya. Tapi ini orang lain yang tidak jelas ya. Nah, kemudian dia membuat kata-kata yang tidak pantas untuk kota itu. Kenapa? Karena kota itu dikatakan jahat. Saya yakin kalau orang jahat kok dikatain begitu langsung menerima, itu nggak mungkin. Pasti akan berontak, dan seperti dulu juga Yesus juga dibuang. Nah, di ayat 5-nya itu yang saya tidak bertentangan dengan saya, kok langsung gitu loh. Kok langsung ngeh gitu.
Kalau Romo yang ngomong kita disindir ya ngeh gitu Romo. Karena kita memang salah. Tapi ini orang Ninive ini tidak tahu, kemudian jahat, kemudian Yunus itu mengatakan kata-kata yang kurang pas, kok orang Ninive menjadi percaya dan bertobat. Itu Romo. Terima kasih. Baik, ini mengherankan Pak ya. Orang jahat kok baru begitu langsung tiba-tiba bisa bertobat langsung gitu ya. Nah itulah sindirannya untuk kita. Persis disitulah kita disindir. Ini orang yang jahat ini baru dinasihati sedikit, bertobat. Tapi Ambar ini berdegongnya minta ampun gitu. Tapi ini Ambarwati bukan Ambar ini loh ya, Ambar, Ambar yang Wono lain ini. ya. Tapi begini Pak, pertanyaan Bapak itu pertanyaan yang sifatnya harafiah. Bagaimana prosesnya? Prosesnya kalau pada zaman kuno orang tahu kalau nabi karena pakaiannya khas. Jadi pada zaman kuno itu tidak seperti sekarang. Setiap orang profesi itu punya pakaian-pakaian tersendiri. Jadi maka orang tahu ini nabi, ini pembawa pesan dari langit. Jadi orang Niniwe pasti percaya karena yang bicara adalah seseorang yang nabi yang membawa pesan dari langit. Maka mereka bertobat. Jadi kalau kita sebagai orang pada zaman kuno tidak sulit untuk memahami cerita seperti ini. Menjadi sulit karena kita sekarang tidak lagi hidup dalam zaman yang seperti itu. Yaitu orang pakaiannya bisa sama. Bahkan kalaupun saya dengan Pak Ambar pakai alba jubah putih panjang itu, bisa jadi Pak Ambar yang dikira pastor, saya yang bukan pastor. Bisa jadi karena tidak seperti pada zaman kuno. Jadi pada zaman kuno bahasa gampangnya, orang Niniwe mengenali dari pakaiannya bahwa ini pembawa pesan langit. Nyambung, tidak ada hubungan langsung tapi saya perjelas. Pada saat Yesus Tuhan bangkit, Petrus ada di danau tidak pakai baju. Tapi ketika lompat ke danau justru sebelum lompat pakai baju dulu. Kenapa begitu? Karena orang pada zaman kuno dikenali dari bajunya. Jadi maksudnya Petrus menggunakan baju, maksudnya bahasa simbol. Tuhan, ini aku Petrus, semoga engkau masih kenal dengan baju yang kupakai ini. Jadi itulah konteksnya pada zaman kuno, semoga jelas perihal ini. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya Pak Ambar. Sudah luar biasa. Kita lanjut ke penanya. Oh. Fransiskus, mana Fransiskus? Ya, monggo. Ya. Request terjawab. Monggo silakan. Sebutkan nama dan dari lingkungan. Terima kasih. Nama saya Jarhadi dari lingkungan Santo Fransiskus. Romo, saya akan bertanya ya. Pada bulan BKSN ini di lingkungan diadakan pertemuan, tapi kita hanya membaca beberapa ayat saja, jadi tidak mendalam. Tapi tadi dijelaskan oleh Romo, jadi seluruh bab gitu ya, 1-4 sangat mendalam dan ternyata isinya luar biasa gitu ya. Kami khususnya saya pribadi baru mengetahui secara detail gitu Romo. Ya memang kalau tadi mendengar dari Romo, kitab Yunus ini agak aneh kalau menurut saya gitu ya. Pertama dia mengabarkan kepada bangsa lain, di mana kalau lihat kitab-kitab yang lain itu berceritanya bangsa Israel saja gitu. Kemudian begitu banyak mujizat atau kejadian-kejadian yang aneh gitu ya. Angin ribut di laut, kemudian ikan besar ya. Kemudian Nabi Yunus juga berdoa di dalam ikan. Kemudian apalagi banyak. Kemudian setelah itu juga ditumbuhkan pohon jarak ya, yang hanya 1 hari. Kemudian 1 jam berikutnya layu begitu ya. Nah saya bertanya-tanya juga ya, apakah ini tadi disampaikan itu oleh Romo untuk menyindir umat gitu ya atau manusia? Saya bertanya apakah ini kejadian? Ya pertanyaannya sederhana gitu ya. Apakah ini kejadian sebenarnya atau hanya simbolik
Itu saja barangkali. Terima kasih, Rom. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Jaradi ya. Ini pertanyaan kalau dikalimatkan dalam bahasa yang lebih sulit adalah, ini bahasa lebih sulit, apakah kisah Yunus itu historis atau tidak? Nah itu kalau mau dikalimatkan dalam bahasa akademis, apakah cerita Yunus itu historis apa tidak? Benar-benar terjadi dalam sejarah ini apa tidak? Terus terang para ahli masih bingung juga. Ada dua pendapat. Satu, ini memang historis terjadi, pernah ada orang bernama Yunus, nabi benar, dan ceritanya seperti ini hanya untuk menegaskan ceritanya digubah sedemikian rupa sehingga lebih kuat lagi isi ceritanya. Jadi based on true story, ada kisah nyatanya tapi dibumbu-bumbui supaya pesannya lebih kuat. Sama dengan film. Kalau film kan kadang-kadang berbasis kisah nyata, tapi kadang-kadang dalam film kan tidak persis kisah nyatanya. Basisnya kisah nyata tapi ada dramatisasi namanya. Itu pendapat pertama. Jadi nyata tapi ada dramatisasi untuk menegaskan pesannya. Nomor dua, ini cerita gubahan atau rekaan yang digunakan untuk mengajar. Bandingkan seperti cerita Malin Kundang yang di Indonesia untuk memberikan pengajaran moral kepada orang, atau cerita misalnya Dayang Sumbi dan sebagainya untuk memberikan cerita moral. Jadi mana persisnya? Terus terang para ahli masih bingung sampai hari ini apakah historis atau tidak. Kalau saya menganut bahwa ini historis, kejadian nyata, tapi ada bumbu-bumbu cerita untuk memberikan penegasan dan pengajaran. Nah ini pasti tidak puas karena memang para ahli pun masih bingung sampai hari ini tentang kisah Yunus ini. Semoga tidak puas. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, mudah-mudahan jawaban dari Romo. Pak Jaradi sudah beri penegasan ya. Baik, satu pertanyaan lagi ya, atau monggo silakan. Satu lagi ya dari Ignatius ya. Wah ini kaum muda ini. Sebutkan nama dan dari lingkungan mana. Silakan. Selamat malam Romo, saya dari saya dari Santo Ignatius, nama saya Oren. Saya ingin bertanya Romo, apa alasan Tuhan mengutus Yunus yang suka mengingkari janji dan sekian banyak orang-orang pilihan Tuhan? Itu saja. Baik, terima kasih. Kenapa tidak? Tepuk tangan untuk Oren, luar biasa. Ya, Oren ini kecil-kecil pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kok ya Tuhan ngutus orang yang cacat begini ya, udah tukang ini ngamuk, tukang marah dan sebagainya. Apa tidak ada orang yang lebih baik? Ada, Oren. Banyak orang yang lebih baik. Tetapi kenapa Tuhan mengutus orang yang tidak baik? Karena Tuhan juga ingin menyelamatkan Yunus. Yunus itu sendiri perlu dibuat menjadi orang baik. Maka kadang-kadang orang yang tidak baik itu diutus Tuhan supaya dia belajar dari apa yang tidak baik itu, semoga dia menjadi baik contoh dalam kehidupan nyata. Tapi tidak di sini ini ya, tidak di sini, di paroki lain. Ada beberapa orang yang tidak pernah ke gereja, tapi kemudian akhirnya diangkat menjadi pengurus gereja. Sejak itu dia rajin. Nah mungkin ada yang di sini saya nggak tahu, tapi itu di paroki lain begitu. Dia tidak pernah ke gereja, tapi ketika menjadi pengurus gereja, malah dia kemudian rajin misa. Kenapa? Dia tidak baik, tapi kemudian karena menjadi pengurus gereja, Tuhan menuntunnya, lalu menjadi mosok pengurus gereja kok tidak misa. Jadi itulah jawabannya Oren. Tuhan ingin juga supaya Yunus menjadi baik, karena Yunus itu jabatannya seorang nabi. Kalau nabinya tidak baik, nanti umatnya makin kacau. Begitu, semoga menjawab Oren. Terima kasih, I love you full, sarangeo. Luar biasa. Riung Sabda Suci. Oke, tepuk tangan yang meriah. Woi, luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Silakan Pak Ambar.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan menutup Riung Sabda dengan mendaraskan Mazmur 4, nanti bergantian ganjil dan genap. Sudah ketemu Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Untuk pemimpin biduan dengan pembinaan kecapi Mazmur Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi memuliaku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari. Dengan tenteram aku mau membalikan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Riung Sabda. Oke, masih tetap semangat? Semangat! Coba sini, saya mau menyapa lagi nih lingkungan-lingkungan ini masih semangat nggak nih? Santo Petrus! Yeah! Santo Ignatius! Santo Antonius! Yeah! Santo Franciscus! Yeah! Santo Yohanes! Yeah! Ada lagi, ada lagi. Jalan Cagak! Yeay! Kaliwadas! Kalijati! Saking banyaknya yang nonton Kalijati itu paling belakang gitu ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sahabat kitab suci yang saya kasihi, terima kasih kepada Rama Bayu yang sudah memberikan pengajarannya pada malam hari ini. Satu kata untuk Romo Bayu, luar biasa. Tambah lagi satu kata lagi, luar biasa. Dan tentunya juga untuk sahabat kitab suci yang hadir di sini yang tetap semangat, yang tetap setia menyaksikan, tetap luar biasa. Dan tidak lupa juga untuk sahabat kitab suci yang ada di rumah, yang ada di mana-mana, yang tetap setia menonton channel YouTube kita Gereja Katolik Subang. Pesan untuk teman-teman sahabat kitab suci yang ada di mana-mana, jangan lupa like, subscribe, like. Riung Sabda. Riung Sabda. Oke. Kita tutup acara hari ini untuk kita sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya di Riung Sabda Ngobrol Asik Kitab Suci. Nah. Oke, foto. Mari sekarang foto bersama.